bersua kembali bersama Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal lagu daerah. Lagu daerah. Negeri kita terdiri atas ribuan pulau dan memiliki beraneka ragam lagu daerah. Lagu daerah biasanya berisi tentang gambaran tingkah laku masyarakat. Syair ataupun liriknya menggunakan bahasa daerah setempat juga. Nah, lagu daerah atau musik daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Nah, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah menyanyikan lagu daerah? Apakah lagu daerah yang kalian nyanyikan berasal dari daerah kalian sendiri atau dari daerah orang lain? Intinya, lagu daerah manapun yang kalian nyanyikan itu merupakan kekayaan negeri kita, Nusantara, Indonesia. Untuk itu, mari kita mengenal jenis-jenis lagu daerah di negeri ini, Nusantara, Indonesia. Jenis-jenis lagu daerah di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama adalah lagu rakyat. Lagu rakyat adalah lagu yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui budaya lisan. Ciri-ciri dari lagu rakyat adalah yang pertama itu sederhana. Artinya, lagu biasanya tidak terlalu panjang, bahkan cenderung pendek. Variasi nada dan melodinya juga tidak terlalu banyak, serta menggunakan instrumen yang sederhana. Jadi, di berbagai daerah di Indonesia, mereka memanfaatkannya dan mereka membuat lagu rakyat yang sederhana. Yang kedua itu bertemakan kehidupan dan pergaulan rakyat. Misalnya kehidupan bertani, berkebun, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena pada dasarnya, penciptaan lagu itu sesuai dengan keadaan masyarakat di sana, sesuai dengan keadaan lingkungan di sana. Jadi lagu itu merupakan sebenarnya di dalamnya mengandung cerita juga. Yang ketiga itu meriah, artinya memiliki irama yang riang, bersifat menghibur, bahkan kadang bersifat jenaka. Yang keempat, bebas, artinya tidak ada keterikatan pada aturan-aturan baku seperti musik-musik klasik. Yang kelima, dipopulerkan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, inilah yang menyebabkan tidak ada atau tidak dikenalnya pencipta atau komposernya. Karena lagu rakyat ini saat diciptakannya itu spontan dan disebarkannya itu melalui mulut ke mulut gitu. Jadi tanpa adanya catatan gitu ya, siapa yang menciptakannya gitu. Jadi tidak terdeteksi lah siapa yang menciptakan atau komposernya. Nah, itu untuk lagu rakyat. Yang kedua adalah lagu klasik daerah. Lagu ini merupakan lagu yang bersumber pada musik lagu klasik dan biasanya berkembang di pusat pemerintahan seperti istana kerajaan ataupun kadipaten. Lagu klasik ini biasanya dikenal di Indonesia itu berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali. Dan ini tuh biasanya diiringi oleh gamelan ya. Dulu kan kita tuh banyak sekali kerajaan-kerajaan ya. Jadi memang untuk lagu klasik ini perkembangannya itu hanya di istana kerajaan. Ciri-cirinya, pertama bersifat agung, artinya digunakan untuk mengiringi berbagai acara di keraton, upacara keagamaan, dan upacara adat daerah. Yang kedua, dibuat atau diciptakan oleh seorang komponis atau pujangga istana. Jadi ini ada penciptanya, bahkan biasanya suka diadakan juga sayembara gitu, pencarian lagu yang bagus lah gitu. Yang ketiga, memiliki pola yang baku seperti aturan notasi, syair, irama, dan secara tertulis. Keempat, memiliki tema tentang sejarah kebesaran kerajaan, kepahlawanan, dan ajaran moral suatu masyarakat. Jadi untuk di lagu klasik ini memang sesuatu hal yang berbeda dengan yang rakyat tadi, karena memang diciptakannya pun di lingkungan yang berbeda, yaitu di lingkungan istana kerajaan. Nah, salah satu lagu klasik yang terdapat di Nusantara itu yang berasal dari Jawa
Biasanya disebut dengan tembang-tembang ageng, ada juga tembang-tembang tengahan, dan tembang-tembang alit atau biasa disebut dengan macapat. Terus yang ketiga adalah lagu-lagu pop daerah. Nah, lagu ini tuh udah masuk ke era modern sebenarnya, dimana dipopulerkannya itu lewat media seperti radio, TV, dan kaset CD atau DVD. Kalau sekarang udah berkembang lagi memang adanya YouTube, Spotify, Joox, dan lain-lain. Nah, iringannya itu kalau tadi kan hanya sekedar gamelan saja, kalau sekarang ini sudah dikolaborasikan antara tradisional dengan modern. Contoh nih lagu pop daerah tuh, misalnya kalau di Sunda ada Bubui Bulan. Nah itu. Kalau di Jawa, Didi Kempot ya, masih Didi Kempot ada lagunya Stasiun Balapan. Neng Stasiun Balapan. Atau yang paling baru, Cendol Dawet. Nah itu lagu pop daerah. Lalu yang keempat itu lagu permainan anak-anak atau lagu dolanan. Ini tuh hampir di setiap daerah di Indonesia ada ya, sama kayak tadi. Bahwa ini kebutuhannya adalah untuk anak-anak bermain. Jadi kan kalau sekarang kalau kita main game ya, itu pasti kan ada lagunya, ada soundtracknya. Dulu juga sama, permainan tradisional itu diiringi dengan lagu-lagu untuk bermainnya. Misalnya di Sunda aja lah ya. Di Sunda itu ada kayak tokecang. Tahu kan? Kayak tokecang, tokecang. Nah, itu lagu untuk permainan. Ada juga lagu cinciripit. Cinciripit tulang bajing kacapit. Banyak banget untuk lagu-lagu anak ya, lagu-lagu anak daerah atau lagu dolanan yang biasanya digunakan untuk mengiringi permainan. Nah, itu ada 4 jenis lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam ciri-ciri lagu daerah. Nah, yang pertama itu biasanya menceritakan keadaan lingkungan dan masyarakat setempat. Ya, yang tadi juga sudah disebutkan ada pada lagu rakyat. Terus mengandung nilai-nilai kehidupan. Lagu yang diciptakannya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan kehidupan masyarakat setempat, yang mana lebih ke makna dari kehidupan itu sendiri. Terus yang ketiga itu mudah dipelajari ya, mudah dipelajari dikarenakan tadi itu nada-nadanya sederhana, tidak terlalu rumit, karena memang kebutuhannya untuk masyarakat luas gitu. Jadi bukan dikhususkan untuk penyanyi ya kalau untuk lagu daerah, tapi untuk masyarakat supaya memang semua orang bisa menyanyikannya gitu dan bisa menikmatinya. Yang keempat, biasanya tidak diketahui pengarangnya karena tadi ya disampaikan oleh mulut ke mulut, atau biasa kalau sekarang tuh dikenal dengan NN atau no name. Yang kelima, mengandung dialek yang khas. Hal ini terjadi dikarenakan kita banyak sekali daerahnya. Sunda misalnya, Madura, Jawa, Papua, Batak, itu setiap daerah punya dialeknya masing-masing. Nah, itu ciri-ciri secara umum lagu daerah. Lalu untuk apa lagu daerah ini fungsinya? Nah, sekarang kita masuk ke fungsi lagu daerah. Yang pertama, ini sarana dari upacara adat. Tadi kan di keraton-keraton, bahkan di masyarakat juga sebenarnya, di masyarakat biasa, itu lagu-lagu daerah ini biasa digunakan sebagai pengiring. Bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau misalnya ada pernikahan dan menggunakan upacara adat, itu pasti menggunakan lagu-lagu daerah untuk mengiringi resepsi dari upacara pernikahannya itu. Yang kedua, sebagai pengiring tari. Jadi tari kan tidak hanya sekedar musiknya saja, tapi ada juga lagunya. Yang mana tari itu merupakan representasi atau perwujudan dari lagunya itu sendiri. Terus yang ketiga, sebagai media komunikasi ya. Ini kan secara tidak langsung saat kita mengadakan pagelaran lagu daerah itu banyak orang yang berkumpul tuh di sana kan.
Nah, secara tidak langsung itu bisa menjadi media komunikasi juga. Yang keempat, sarana bermain, yang mana tadi udah disebutkan pada lagu anak-anak atau lagu dolanan. Terus yang kelima, sebagai media penerangan. Maksudnya bukan penerangan lampu ya, bukan terang benderang seperti lampu gitu menyinari dunia, bukan seperti itu. Tapi media penerangan di sini yang mana tadi dibahas adalah tentang nilai-nilai kehidupan atau menyadarkan diri gitu kan, yang misalnya hidupnya tidak benar gitu kan, tidak berada di jalan yang benar. Nah, ada lagu-lagu yang memang bisa mengingatkan kita kepada jati diri kita, kepada hal-hal kebaikan, kepada nilai-nilai kehidupan. Jadi itu salah satu fungsinya juga. Itu yang dimaksud dengan media penerangan. Lalu yang keenam adalah iringan pertunjukan. Jadi tidak hanya tari ya, tari juga sebagai pertunjukan. Namun pertunjukan di sini lebih luas lagi, yaitu drama misalnya. Yang mana drama di sini tidak hanya sekedar dialog, tapi ada musik-musik juga. Atau lebih gampangnya kita kenal dengan musikal lah gitu ya. Jadi dramanya diiringi dengan lagu, atau bahkan dramanya menggunakan lagu. Nah itu banyak caranya. Nah jadi itu ya, lagu-lagu daerah tadi itu memiliki kurang lebih 6 fungsi ya, 6 fungsi yang kita kenalkan, yang kita sebutkan atau secara umumnya. Masih banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi yang lainnya, cuman yang kita kenalkan itu ada 6 fungsi. Nah yang terakhir itu ada juga teknik dalam menyanyikan lagu daerah. Ini tuh ada 3. Yang pertama adalah gaya lokal. Yang dimaksud gaya lokal ini berhubungan dengan dialek tadi. Jadi sehubungan dengan apa yang ada di lingkungannya, apa yang ada di daerah tersebut. Jadi gaya lokal atau gaya dialeknya tergantung dari daerahnya masing-masing, gaya menyanyi di daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah gaya individual. Nah kalau ini gaya menyanyi, teknik menyanyi tergantung orangnya gitu. Jadi meskipun daerahnya sama, bisa saja dia mempunyai gaya individual sendiri gitu. Dia mempunyai gayanya sendiri yang mana berbeda dengan individual yang lainnya. Dan yang terakhir adalah gaya periodikal. Kalau ini tuh berhubungan dengan waktu, biasanya dengan zaman. Kadang misalnya kalau kita mengenal lagu-lagu yang sekarang, misal pada tahun 70 itu lebih banyak gaya-gaya rap, dalam arti gaya-gaya bernyanyi cepat, atau misalnya gaya-gaya rock and roll. Nah itu jadi gaya periodikal itu adalah gaya-gaya yang diciptakan oleh zaman-zaman tertentu, seperti itu. Nah, itulah materi mengenai mengenal lagu daerah. Apakah kalian sudah cukup mengenal lagu daerah kalian sendiri? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah menyanyikan lagu daerah? Yang tadi di awal juga sudah ditanyakan. Kalau misalnya kalian sudah pernah menyanyikan lagu daerah, coba tuliskan atau sebutkan lagu daerah pertama apa yang kalian nyanyikan dan sampai sekarang masih hafal. Setelah itu judulnya apa dan berasal dari mana, serta pertama kali dinyanyikan di mana. Kalian tulis di kolom komentar jawabannya dan jangan lupa kasih nama berikut kelasnya. Sekian pembahasan kita mengenal lagu daerah. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.